apakah penilaian sidang skripsi itu subjektif? Nah, ini ada satu pertanyaan dari pejuang skripsi ya, yang sedang mengalami kondisi bahwa dia sudah sidang skripsi, penilaian 1 sepertinya menurut mahasiswa itu objektif, tetapi penguji 2 itu menurut mahasiswanya adalah subjektif. Nah, sangat subjektif bahkan. Gimana caranya? Nah, mungkin kalian sudah sering ya membuat satu skripsi bagus banget, persiapannya bagus, dibimbing juga oleh pembimbing bagus banget, kamu persiapan dari awal sampai akhir. Ya, pokoknya menurut kamu tuh keren deh skripsinya itu ya. Tetapi waktu ujian, nah sering terjadi masalah karena menurut kamu terjadi subjektivitas. Nah, gimana ini bisa terjadi? Nah, apakah benar bahwa penilaian itu subjektif? Nah, saya harus katakan bahwa secara teoritis, utamanya pasti penilaian itu ya standarnya sebisa mungkin objektif. Dinilai dari naskahnya, dinilai dari kamu presentasi, dinilai dari kamu menjawabnya bisa apa tidak gitu ya. Bagaimana kamu merespon tingkah laku kamu waktu presentasi itu menjadi sangat penting. Disitulah objektivitas ya, dari aspek substansi naskahnya, dari kemampuan kamu presentasi, dan juga kamu menjawab soalan atau menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Namun tentu suatu ujian tidak bisa dilepaskan dari aspek subjektivitas. Seringkali juga ya ada dosen penguji yang karena subjektivitasnya tinggi, dia menilai karena mood saja. Saat itu pada hari itu pengujinya moodnya kayak apa gitu ya. Walaupun seperti ini kelihatan tidak profesional gitu, karena seorang penguji harus bisa mungkin melihat naskahnya, substansinya seperti apa, sehingga mengesampingkan kondisi-kondisi mood gitu ya yang ada atau yang dia rasakan. Tetapi saya bilang bahwa kemungkinan itu terjadi dan bisa saja ya itu terjadi. Nah, untuk itu yang harus dihindari adalah bagaimana menjaga mood dari dosen penguji ya, mood ya, perasaan apa ya, emosi dari dosen-dosen penguji itu harus kita jaga. Sikap kita juga harus baik. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, sangat krusial sekali. Jadi yang harus dilakukan pertama tentu ya, kamu presentasinya harus baik ya, menyiapkan diri dengan baik, bisa menjawab persoalan, menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, ketiga, menyampaikannya juga harus baik, sopan. Kamu mengapresiasi dosen penguji, kamu mengucapkan terima kasih ya atas waktunya, atas perhatiannya, itu penting sekali. Dan kamu menghormati, respect kepada dosen penguji. Jangan underestimate gitu ya, atau membuat dosen penguji itu tersinggung gitu. Nah, artinya dari sisi kamu udah berjuang berusaha sebaik-baik mungkin. Nah, ada satu hal ini yang membuat dosen penguji marah banget. Bisa moodnya bisa makin jelek gitu ya. Dan menghilangkan aspek objektivitas atau menghilangkan dari sisi kualitas dari artikel kamu atau skripsi kamu. Apa itu? Yaitu kalau kamu misalnya datang terlambat waktu mau ujian skripsi. Nah, atau kamu misalnya kamu berpakaian tidak sopan. Nah, kamu menjawab pertanyaan seenaknya saja, sebisanya saja, menyepelekan ujian itu, tidak menghormati proses ujian itu, tidak menganggap ini terlalu serius gitu ya. Atau juga kalau kamu itu misalnya banyak guyon, banyak ketawa-ketawa ya. Nah, karena namanya ujian itu formal. Walaupun kamu misalnya kenal dosen penguji itu waktu di kelas atau waktu misalnya kamu nongkrong-nongkrong bareng sama beliau, jangan sampai sifat itu atau sikap-sikap yang mungkin egaliter ya, jadi kayak teman gitu, di ujian jangan terbawa. Kamu harus tahu posisi beliau-beliau ini adalah penguji dan kamu adalah mahasiswa. Itu ya. Jadi ingat, jangan pernah melakukan satu kesalahan ya yang fatal ketika kamu saatnya ujian. Semangat, semoga kamu sukses. Hilangkan hal-hal yang bisa menimbulkan pemicu subjektivitas sehingga bisa gagal ujian kamu, atau apes-apesnya ya nilai kamu bisa D atau bisa bahkan C atau bahkan nggak lulus. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, untuk itu kamu harus menyiapkan mental juga dengan baik, selain menyiapkan substansi dengan baik. Sukses. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya channel ini. Banyak banget informasi-informasi praktis seperti ini yang didapatkan langsung dari
saya sebagai pembimbing maupun penguji yang insya Allah bermanfaat buat kamu. Jangan lupa bagikan juga buat teman-teman kamu yang sedang menghadapi masalah yang sama. Sampai ketemu lagi, sukses buat kamu dan semua orang bisa jadi sarjana. Apalagi kamu, pejuang skripsi yang hebat. Terima kasih banyak.